Halo guys, balik lagi di Mau Coba Channel. Ya, ini kesempatan kali ini salam petani muda Indonesia. Hari ini kita mau ngebahas soal mangkok mangkok untuk menampung getah karet. Jadi di sini, teman-teman bisa lihat nih, di sini aku punya tadi ini kok aku bawa dari kota. Jadi ini botol yang berbagai jenis botol yang sudah kita kumpulin ya, jadi sisa-sisa bekas botol oli, botol aqua yang besar itu, mineral atau botol-botol Fanta dan lain sebagainya yang kira-kira itu bisa dimanfaatkan untuk menampung getah karet. Jadi semakin besar nanti kita akan menyesuaikan. Kalau terlalu besar kita bisa potong, kalau itu dirasa cukup seperti yang botol oli ini, itu nanti jadinya akan cukup satu aja. Langsung aja di sini aku akan tunjukkan. Nah, ini salah satu produknya. Aku sebutin aja ini karena botol-botol bekas ya. Jadi ini nggak ada endas-endasnya. Ada juga botol yang kecil kayak gini. Dan ini kita bisa manfaatin buat menampung getah karet. Nah, kemudian kita yang kayak gini botol oli, nanti kita akan manfaatkan. Nah, kalau botol oli ini memang lebih bagus karena dia tebal. Jadi keawetannya itu kalau misalnya kita pakai untuk menampung getah karet lebih bagus karena dia bisa bertahan lama. Nah ini banyak, lumayan. Mungkin ada sekitar 30 botolan lah. Nah, di video ini kita akan coba buat membuat ya. Jadi di video ini kita akan membuat bagaimana sih settingannya untuk membuat yang namanya penampungannya itu. Apa yang harus kita lakukan sama botol ini supaya bisa kita manfaatkan untuk menampung getah karet. Nah, tapi sebelumnya yuk kita jalan-jalan kebetulan di belakang rumah ada kebun karet. Kita lihat dulu contohnya ada di sana, dan nanti kita akan coba buat yang botol-botol belum diolah ini. Kita akan coba lihat di sana yang udah jadi, ya ini yang belum jadi kayak gitu. Yuk kita lihat dulu. Nah, oke guys. Nah, kita lagi jalan ke belakang rumah. Kebetulan masih ada sisa beberapa pohon karet nih, teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa pohon karet yang memang sudah dipotong karena keperluan untuk kandang kambing di sana. Kebetulan kambingnya lagi tidur, dan di sini masih ada beberapa pohon karet yang masih kokoh di sana, dan kita akan coba buat kasih lihat ke teman-teman. Bentar ya guys. Nah, aku akan coba untuk kasih lihat ke teman-teman contoh dari, nah kalau ini bekas botol aqua nih teman-teman bisa lihat. Nah, jadi nanti akan kita buat itu adalah kita kasih lubangnya itu 2 guys. Jadi lubang di sebelah sini 1, sebelah sini 1. Jadi, nah ini contohnya yang udah jatuh nih di sini. Nah, bisa kita potong kayak gini ya. Bisa juga nanti kita balik. Balik itu nanti ada contohnya yang mana ya? Oh itu tuh. Nanti kita lihat tuh. Sebelah situ tuh. Nah, ini kita bikin bolongannya nih di sisi sebelah sini. Ya, di sebelah sini 1, di sini 1. Jadi kalau misalnya di sini sobek, nanti di sini kita bakal punya cadangannya. Jadi kita nggak perlu bikin lubang lagi ketika kita proses nyadapnya itu kayak gitu. Nah, ini contoh yang dia itu botolnya dibalik. Jadi botolnya kayak gini, belakang yang dipotong, bawahnya itu yang dipotong. Jadi dia terbalik kayak gini. Jadi wadahnya nanti akan karetnya kalau udah kering dia bakal ngikuti yang kayak gini, kayak gitu nih dia. Nah, oke. Nah, ini itu hampir semua kita menggunakan produk sendiri guys. Jadi kita nggak beli mangkok yang pabrikan, melainkan kita punya sendiri. Nah, ini kayaknya bekasnya bapak habis nyadap juga ini. Habis disadap nih yang belakang rumah. Nah, oke. Nah, ya segitu aja. Nah, itu botol-botolnya macam-macam jenisnya, pokoknya yang bisa kita pakai.
Yuk kita kembali lagi ke proses pembuatannya di depan sana guys. Oke. Sudah kita potong-potong tadi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bentukannya udah nih, botol kecil kita bagi dua. Ini tadi botol Fanta kita bagi dua juga, nanti kita tinggal bolongi. Nah, ini tadi botol olinya. Kalau botol oli kita balik baru kita potong bagian pantatnya atau belakangnya seperti ini. Nah, ini kurang lebih kita udah kumpulin. Proses setelah ini adalah kita cuci dulu semuanya. Setelah kita cuci baru kita eksekusi, tinggal kita lubangi dan proses itu selesai. Yuk kita lanjut ke proses pencucian dulu supaya oli-olinya tidak terlalu lengket nantinya waktu kita mau melubangi. Oke. Selanjutnya adalah proses pengeringan di bawah terik matahari. Jadi kita jemur guys. Nanti setelah kita jemur baru kita tinggal melubangi area ini, area ini, area ini, area ini ya. Selesai. Dan contoh, sekarang kita kasih contoh yang sudah kita siap gunakan dan kita akan bawa ke kebun nantinya. Nah, ini ya. Nah, ini guys. Jadi ini udah, kita akan ambil contoh satu ya. Satu botol yang udah jadi nih kayak gini. Cuman ini kurang satu nih, kemarin bapak yang bolong. Harusnya sisi sebelah sini ditambah lagi sisi sebelah sini, tapi tidak masalah ya, nanti kita bisa, yang penting dia awet, itu nggak ada masalah. Jadi udah lumayan dapat satu karung sekitar 50-an botol mungkin. Nah, dari ketimbang kita beli yang yang mangkok khusus ya buat sedap karet, kita manfaatkan yang ada saja. Terima kasih guys, nanti kita akan lanjut ke proses selanjutnya. Thank you. Halo guys, kita lanjut proses selanjutnya ini. Kita lagi mau bolongin ini. Nah, kebetulan ini udah dapat satu karung nih guys. Udah dapat satu karung nih. Kebetulan kita lanjut prosesnya ini malam karena tadi kita masih nyadap dan ada beberapa kegiatan di kebun ya. Jadi aku akan kasih lihat cara melubanginya ini. Kebetulan di sini ada kompor ya, kemudian di sini juga ada paku yang sudah aku siapkan kayak gini ya. Nanti kita akan cocol saja seperti itu ya. Nah, tutorialnya kurang lebih kayak gini. Kita panasin dulu. Nah, ini tinggal kita cocol aja ke sini. Satu, kita buat dua guys. Nah, kenapa kita buat dua? Jadi sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini. Itu kalau misalnya sini robek, itu sini bisa jadi cadangan. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat ngelubangi lagi. Jadi itu salah satu fungsinya. Dan ini kita simpan. Ini. Besok sudah bisa kita aplikasikan ke pohon-pohon yang botol-botolnya sudah jelek, jadi kita bisa ganti seperti itu ya. Jadi ini penting bagi petani kita, khususnya petani karet, masalah mangkok ini, karena kalau kita tidak peduli dengan mangkok-mangkok yang sudah tidak layak guna, itu sayang nanti getahnya kalau kita nyadap itu akan netes jatuh-jatuh gitu. Apalagi
sudah dia bocor atau dia botol-botolnya itu udah pecah retak, sayang sekali ya. Jadi getahnya bisa terbuang-buang. Dan kalau kita sering upgrade kayak gini, nanti ini bisa jadi stok. Artinya kalau misalnya di pohon-pohon karet kita masih punya banyak yang bagus, ini bisa jadi stok. Nanti kalau misalnya ada yang kurang bagus, itu bisa kita ganti sewaktu-waktu seperti itu. Dan ada juga misalnya ini, kalau satu pohon itu rata-rata kita punya satu mangkok ya, minimal satu mangkok. Jadi kalau kita punya banyak lebih sisa-sisa botol yang sudah kita buat kayak gini, kita bisa pergunakan ini untuk cadangan. Jadi kita taruh di bawah atau di samping pohonnya. Jadi kalau misalnya contoh nih ceritanya udah penuh nih sama mangkok sama karetnya, ini penuh. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan karetnya dari sini, sehingga kadar kelembapannya masih terjaga. Kita pakai cadangannya ini. Nah, jadi bisa double. Artinya kita tidak perlu mengeluarkan ini dan kita taruh di bawah karetnya. Syukur-syukur kalau di setiap dekat dengan pohon karetnya itu kita punya tempat penampungan yang di situ air, artinya bisa direndam karetnya. Jadi itu salah satu trik-trik yang saya pelajari ya dari para senior. Jadi perlu kita coba. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas bobot karet seperti itu ya. Jadi mungkin ini aja aktivitas kita dalam membuat mangkok sadapan karet yang kita manfaatin dari olahan-olahan seperti botol-botol bekas dan berbagai limbah yang bisa kita pergunakan sebagai mangkok pohon karet. Semoga bermanfaat teman-teman. Salam petani muda Indonesia, petani karet khususnya, dan tetap semangat. Berapapun harganya tetap semangat ya. Berapapun harganya tetap semangat. Kuncinya adalah kita fokusnya ke produksi, bagaimana meningkatkan produksi itu ya. Jadi kalau masalah harga itu ya, itu biarlah yang di atas yang ngatur. Tapi kita bagaimana memaksimalkan kebun yang kita punya ya. Membersihkan lahan, perawatan, pemupukan kalau bisa. Kemudian ya pokoknya dirawat lah seperti itu, karena itu merupakan aset. Syukur kalau kita bisa kembangin, ada lahan yang kosong kita bisa fokus. Nanti kita bakal banyak cerita lah di Momocobo Channel, karena aku mungkin akan lebih banyak fokus ke dunia kebun, ternak dan lain-lain lah. Karena memang kalau hidup di kampung memang seperti itulah adanya guys. Jadi salam, segitu aja video ini. Bye bye. Jangan lupa untuk berikan saran untuk Momocobo Channel. Semoga bisa terus memberikan konten-konten yang bermanfaat. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.